stase THT2. Kalau THT1 tadi itu telinga, THT2 kita hidung dan tenggorokan. Jadi untuk prosedur itu yang pastinya awal menyapa pasien, kemudian memperkenalkan diri, mencocokkan identitas yang direkam medis sama yang di meja pemeriksaan, terus menjelaskan prosedurnya mau ngapain, fungsinya apa, dan mendapatkan informasi konsen apakah bersedia atau tidak. Kemudian mempersiapkan yang disiapkan itu ada 3 item. Yang pertama pasiennya sendiri dipersilakan ke meja pemeriksaan, dipastikan posisinya sudah senyaman mungkin. Kemudian untuk diri pemeriksanya itu cuci tangan sama mutu WHO dan memakai handphone steril untuk proteksi. Kemudian alatnya itu yang digunakan itu headlamp, lampu kepala, kemudian spekulum, ada tong spatel itu ada 2, yang besi itu yang steril dan yang stick itu sekali pakai. Kemudian ada massa steril, ada ya kaca laryngoscopy dan api bunsen di situ buat ngeliatin kaca laryngoscopinya. Jadi udah dipastikan pasiennya duduk nyaman, dipakai alatnya headlamp disesuaikan sama pandangannya, jadi yang kita lihat itu kesorot sama lampu gitu. Jadi udah duduk, posisi duduknya, jadi kan duduk pasien ini paha pasien kan di itu jangan melangkahi kaki pasien, jadi kakinya begini jangan begini dilangkahi gitu. Etisnya. Nah yang pertama itu ada prosedur pemeriksaan rhinoskopi anterior, jadi pemeriksaan hidung bagian depan. Jadi alat yang digunakan itu ada spekulum, pemegangnya dari hidung. Nah pegangnya untuk setiap lubang itu sesuai sisi datanya, karena kalau ngelewatin begini dirasa kurang sopan gitu. Jadi yang pertama, nah dimasukin dalam keadaan tertutup ya, masih nggak gini, masukin terus dibuka, miringin ke atas karena kita mau lihat bagian rongga hidungnya. Jadi diinspeksi apakah ada cairan, terus kalau ada cairan keluarnya dari mana, kemudian adanya polip atau tidak, kemudian dilihat apakah deviasi septum, jadi nostrilnya itu bengkok gitu, dilihat. Kemudian udah rhinoskopi. Beberapa skill karena ada yang beda, dikasih ephedrine, pakai bayonet forceps ini, bayonet forceps untuk ngeluarin benda-benda asing, kotoran-kotoran gitu. Nah untuk prosedur selanjutnya itu ada rhinoskopi tapi yang posterior, jadi dari mulut. Jadi yang digunakan itu alatnya ada tong spatel dan kaca laryngoscopy. Kalau tong spatel ini yang kalian lihat ada yang slim, ada yang lebar, itu tergantung pasiennya. Kalau anak-anak berarti yang slim karena lidahnya kecil, kalau dewasa yang lebar. Terus kaca laryngoscopy, kaca buat melihat itu sebelum dimasukin ke mulut pasien kita hangatin dulu di api bunsen, jangan terlalu lama karena ntar panas. Nah sebelum masuk ke mulut pasien itu dites dulu di tangan biar nggak menyakiti pasiennya. Terus untuk posisi tong spatelnya itu curve-nya ngadep bawah, itu buat tekan lidahnya. Terus permisi apa, ditekan lidahnya, tekan ke bawah. Terus nah karena ini kita mau lihat saluran ke atas hidung, jadi kacanya madep sini atas. Itu masuk melewati uvula itu yang gantung gitu, kalau nggak tahu. Nah itu dilihat. Nah untuk ditilik itu kan ada gate reflex atau pasiennya oek gitu kan, jadi dikasih spray gitu, injeksi spray gitu biar nggak muntah pasiennya. Jadi dilihat lewati uvula, sekelilingnya lihat koana, pita suara dan sebagainya itu tuba ekstasius itu karena hidung bagian atas kan gitu. Terus dilihat apakah ada komesti, massa atau kelainan dan sebagainya. Nah prosedur selanjutnya kan ini udah rhinoskopi bagian hidung, kemudian pemeriksaan rongga hidung itu pakai tong spatel aja itu tetap ditekan lidahnya, ditekan ke bawah untuk dilihat rongganya. Jadi dinilai itu palatumnya, gigi-giginya, terus tonsilnya ditilik itu ada T0 sampai T3. Yang normal kan T1, T0 itu berarti udah nggak ada tonsilnya, udah di tonsilektomi dan seterusnya itu kelainan pembesaran. Jadi lihat apakah ada kelainan, terus di palatumnya mungkin ada lesi atau tidak. Nah terus prosedur selanjutnya itu pemeriksaan laryngoscopy indirect.
Jadi yang kita pakai itu ini kaca steril buat neken lidah pasien, kemudian kaca laryngoscopy lagi. Jadi prosedurnya ini ilustrasinya lidah yang karena ini nggak bisa dijulurin lidahnya. Jadi kita pakai jari tengah sama jari ibu jari buat neken ke bawah pasiennya, bukan ditarik tapi ditekan ke bawah. Tuh, tapi tetap gentle ini siapa. Terus telunjuknya digunakan untuk menekan bibir atasnya, ditekan dinaikin dikit biar jelas kelihatan itu. Tuh, nah karena kita merisnya laring ke bawah, jadi ini yang ada perut masukin, lewatin kefulannya, terus sekelilingnya dilihat apakah ada kongesti massa di laring ke bawah, gitu di pita suaranya. Nah untuk pemeriksaan pita suara ini, kalau itu kan diminta untuk bilang A, itu pergerakan pita suaranya, apakah normal atau tidak. Tuh. Nah, habis itu prosedurnya itu pemeriksaan leher, jadi yang mau ke DPS. Nah sebenarnya kalau dari kelas sebelumnya itu semuanya dari satu kali aja di belakang pasien, semua bagian KGB-nya ini. Cuma karena di tilik itu dibedain di bagian belakang pasien sama di hadapan pasien, jadi kita ngikut tilik. Jadi yang pertama itu di bagian belakang pasien, di belakang pasien kita meriksanya dari wajah ke depan. Jadi dimulai dari submandibular ke submental, dagu ke bawah itu KGB di leher, ada cricoid dan isthmus. Ke bawah terus lateral ke deep cervical, dipalpasi claviculanya gitu. Nah terus untuk yang di hadapan pasien kita berhadapan itu yang dipalpasi itu dari preaurikular, kemudian retro, postaurikular, ke belakang occipital gitu, karena kita ngikut tilikan. Nah di tilik juga ada auskultasi bridge, tapi kalau sekalian dikasih stetoskop enggak kan? Ya sama kayak kelas sebelumnya. Jadi tapi karena di tilik tetap dinarasiin ke dokternya. Jadi nanti setelah ini dilakukan auskultasi carotid bridge-nya gitu. Terus yang ada pemeriksaan umum itu jujur agak bingung, yang tanda vital itu kan harusnya di awal ya gitu, tapi ada limfadinopati di limfadinopatinya gitu. Terus udah pemeriksaannya selesai, udah dipersilakan ke meja konsultasi gitu kembali. Kemudian kita melepaskan handscoon dan menaruh di dekontamina dan mencuci tangan kembali 6 langkah menurut WHO. Kemudian mencatat, merangkum, menyampaikan ke pasien, terus dicatat di rekam medis. Udah gitu, terima kasih. Ada yang mau nanya? Mau nyoba? Atau langsung coba ya?